mertua, salah satu penggede pentolan, berikut dengan keluarga besarnya. Awalnya memang tidak mudah Pak untuk merubah mindset doktrin anak-anak karena udah dari kecil dicekoin apa ya, 5 bab yang seperti itu, terus doktrinnya mengkafirkan orang. Akhirnya pelan saya ikutkan kajian di masjid di sini di dekat rumah, eh, biar mereka juga ikut berinteraksi dengan teman-teman salaf lainnya yang seumuran gitu, juga di situ bisa ber apa ya, adaptasi lagi lah istilahnya untuk ngebuka doktrin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bram Handoko Almusa. Saya dari Probolinggo, Jawa Timur. Eh, Jika ditanya kapan saya mulai aktif di dalam Islam Jamaah atau Jokam, saya terlahir di keluarga Islam Jamaah. Artinya kalau versi mereka, kita-kita ini yang terlahir dari keluarga Islam Jamaah adalah bibit unggul versi mereka. Tetapi eh, ketika makin ke sini, apa, kita mulai mengenal apa, sunnah, dan kita ada pembanding, dan yang menjadi apa, background yang mendasar bagi saya adalah ketika dibahas dalil la yahilu la islama. Nah, dari dalil-dalil tersebut yang menyebutkan dalam artian jamaah yang mesti berbaiat, beramir, sehingga berkelompok di dalam versi Islam Jamaah. Di situ saya penasaran sih sebetulnya. Apa iya seperti ini format yang diajarkan oleh Rasul kita, yang diperintah oleh Allah, apakah seperti ini? Ternyata tidak seperti itu. Iya, prinsip dasar saya, semua manusia, semua makhluk hidup ciptaan Allah perlu dalam menjalani hidup perlu adanya guidance book atau yang sudah disunahkan oleh Rasul kita. Nah, salah satunya yaitu yang saya sebut dalil-dalil la yahilu dan la islama, yang notabene salah satu apa, eh, statusnya adalah doif, sehingga tidak kuat kita dalam berhujah di dalam apapun. Nah, hal yang mendasar seperti itulah yang membuat hati saya tergerak. Wah, ini udah nggak bener. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya mendeklarasikan saya keluar dari Islam Jamaah dan nggak di NA, karena ya itu tadi, saya pun kurang aktif sebetulnya di dalam Islam Jamaah. Nah, ketika saya mendeklarasikan terhadap keluarga saya, keluarga dari istri saya juga, saya per sekarang, atau kalau nggak salah per 2020 akhir, insya Allah, saya declare ke keluarga, saya udah nggak eh, aktif di dalam Islam Jamaah. Nah, dari itu tuh mulai ada pergolakan di dalam keluarga internal kami, mulai dari grup WhatsApp sampai pun bertegur sapa, apa, say hello dalam telepon, itu sudah nggak ada lagi. Kalau dirundut-rundut ya benar, dalam artinya kalau kita sudah tahu apa, ijtihad imam versi mereka bahwasanya siapa-siapa yang sudah dianggap murtad dari Islam Jamaah, cut off semua kontak, semua apa, silaturahmi sampai segitu. Itu yang saya alamin sendiri. Tinggal yang sampai sekarang masih keep contact sama orang tua. Untuk adik-adik saya udah sampai pun hari sekarang, detik ini.
Oke. eh Persekusi ataupun di situ perlakuan yang tidak mengenakan, alhamdulillah cuma satu sih. Yang pertama, ketika saya masih tergabung di dalam grup WhatsApp Islam Jamaah untuk di alumni Klaseman, karena saya dulu kuliah di Malang dan ngekos di Klaseman, salah satu kelompok besar untuk mahasiswa, sekarang jadi PPM. Di situ kami ada alumni, ada grup WhatsApp, dan notabene tahu-tahu saya langsung ditendang di kick off dari grup itu, padahal yang ngebikin juga teman saya yang sekarang masih bunglon istilahnya. Saya ditendang tanpa ada tabayun, tanpa ada klarifikasi, tanpa ada konfirmasi, udah tendang aja. Itu saya WhatsApp, Assalamualaikum Mas, mohon maaf, apa alasan saya dikeluarkan dari grup seperti itu. Sampai sekarang pun, dan itu sudah setahun setengah, nggak dibaca, nggak direspon, ada apa, walau alam, apakah saya di blacklist secara kontaknya, ataukah memang udah ya udah nggak digubris kayaknya. Ya mungkin seperti itu sih, ya apa yang perlakuan yang saya terima secara pribadi. Kalau secara istri saya, ya karena memang apa ya, putri dari salah satu penggede di kota kami dulunya di Kalimantan Timur, cukup signifikan dan cukup membuat kami, wah ini udah nggak bener lah, udah kita mantap hijrah dan kita mencari-cari formatnya seperti apa sih kalau kita hijrah itu, setelah pasca hijrah sampai seperti itu. Ditanya pasca kami sekeluarga hijrah, subhanallah, masya Allah Pak, ilmu di luar sana yang notabene jangan dikaji, itu kitab karangan pertama. Jangan dideketin, itu orang-orang yang dianggap kafir oleh Islam Jamaah. Ternyata, masya Allah, nggak dapat ilmu secuil pun dari dalam Islam Jamaah. Kalau komparasinya ke salafus soleh, ke apa, bermanhaj, teman-teman yang bermanhaj salafus soleh, jauh-jauh sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, dulunya di pengajian Islam Jamaah tidak ada sesi tanya jawab. Kalaupun kita bertanya kepada mubalek, ambil contoh mubalek senior, ya nanti saya tanyain ke pusat. Pusat ki sopo? Siapa yang ditanyain? Abiku, abu-abu. Dan sampai sekarang yang saya tanyain nggak pernah ada jawaban yang jelas. Siapa yang membalas pertanyaan saya sampai sekarang detik ini. Banyak Pak, dalam hati kecil saya pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab di dalam Islam Jamaah. Kan tetapi di salafus soleh ini, di Mas salafus soleh, tiap dia sesi kajian rutin gitu, ya alhamdulillah tercerahkan Pak kita. Setiap ada hal yang mengganjal, terus kita tanyakan ke asatidnya, ke pengajarnya, pematerinya, alhamdulillah kita tercerahkan. Subhanallah. Oke, kami dalam mendidik putra-putra Anda, saya putra ada 2, dan memang dari kecil dulunya kami hidup di kompleks di salah satu kota di Kalimantan Timur dengan mertua salah satu penggede pentolan, berikut dengan keluarga besarnya. Awalnya memang tidak mudah Pak untuk merubah mindset doktrin anak-anak, karena udah dari kecil dicekoin apa ya, 5 bab yang seperti itu, terus doktrinnya mengkafirkan orang. Akhirnya pelan saya ikutkan kajian di masjid di sini di dekat rumah, biar mereka juga ikut berinteraksi dengan teman-teman salaf lainnya yang seumuran gitu, juga di situ bisa apa ya, adaptasi lagi lah istilahnya untuk ngebuka doktrin seperti itu. Di luar itu juga saya ke anak, yang pertama jangan kalian takfiri, dalam artian apa, jangan kalian mudah mengkafirkan orang di luar golongan kita, siapapun itu, nggak ada apa istilahnya, nggak ada ampun istilahnya.
kalau kita belum mengkaji nawakid Islam, insya Allah kita nggak boleh mudah kafirkan orang Muslim di luar golongan kita. Itu hal yang pertama saya tanamkan ke putra-putra saya. Selebihnya ya akhlak yang apa? Ya yang bertahap, yang bisa kita ajarkan ke anak-anak kita. Oke, pesan kami dari kami yang sudah hijrah menuju bermanhaj salafus soleh. Coba bagi teman-teman yang masih di dalam Islam jamaah, buka mata hati Anda, lihat sekeliling Anda. Apakah iya benar? Kita bermain logika dulu. Apakah iya benar ajaran Allah Rasul? Apakah ada memutus tali silaturahmi? Ya, nggak ada seperti itu. Yang kedua, apakah ada ajaran Allah Rasul menyuruh memisahkan pasangan suami istri? Insya Allah tidak seperti itu. Dan itu tidak pernah saya temukan di dalam kajian bermanhaj salafus soleh. Tidak ada asatidz pematerinya menganjurkan seperti itu. Tidak ada sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.